negara-negara di blok ekonomi BRICS bakal meluncurkan sistem keuangan yang tidak bergantung dengan dolar Amerika Serikat. Rencana ini disampaikan oleh Duta Besar Rusia untuk Cina, Igor Morgulov, dalam acara Forum Perdamaian Dunia dalam singkatan WPF ke-12 yang menyebut transaksi Rusia dengan anggota BRICS tanpa dolar terus meningkat. Nilai perdagangan Rusia dan Cina misalnya yang menyentuh 240 miliar dolar Amerika yang 92% diantaranya menggunakan mata uang rubel dan yuan. Kami meninggalkan dominasi dolar Amerika dan mengembangkan sistem keuangan yang benar-benar independen, katanya dikutip dari RIA Novosti pada hari Senin 8 Juli 2024. Dedolarisasi semakin menguat. Apakah banyak negara serius mau merdeka dari dolar? Dan apakah langkah efektif melawan dominasi dolar Amerika? Untuk membahasnya kami terhubung dengan ekonom dari Forum Analisis dan Kajian Kebijakan untuk Transparansi Anggaran, Bung Ishak. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ishak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Anggi. Kabar baik, Bung Ishak? Alhamdulillah kabar baik, Bang Anggi. Alhamdulillah. Dan kali ini kita membahas tentang apakah sanksi baru terhadap Rusia telah memperkuat yuan Cina sebagai pengganti dolar yang menjadi mata uang barat, dan kemudian apakah yuan Cina akan mengambil alih posisi mata uang perdagangan utama khususnya dalam perdagangan Rusia dan Cina, Bung Ishak. Ya, baik. Terima kasih, Bang Anggi dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kalau kita lihat ya, sejak invasi Rusia ke Ukraina 2 tahun lalu ya, 2021, tepatnya bulan Februari, memang terjadi ketegangan yang meningkat ya antara blok Barat dengan negara-negara berkembang, khususnya Rusia ya, yang dianggap melanggar ya, aturan-aturan politik internasional ya, secara sepihak melakukan serangan ke Ukraina. Namun juga secara ekonomi ini memberikan implikasi yang sangat besar bagi Rusia ya, mendapatkan beberapa sanksi-sanksi ekonomi, termasuk misalnya pembatasan ekspor minyak Rusia, ya, kemudian ada capping harga minyak dari Rusia ya. Sehingga negara-negara yang awalnya menjadi partner Rusia dalam menerima impor eh, energi dari Rusia seperti khususnya Uni Eropa ya, itu kemudian memberikan pembatasan ya, sehingga eh, Rusia harus mencari jalan lain agar pendapatan negaranya yang bergantung pada ekspor komoditas ini bisa tetap berlangsung ya. Dan akhirnya kan Rusia memberikan diskon-diskon harga minyak ya ke beberapa negara yang bersedia. Dan kita tahu beberapa negara itu adalah antara lain adalah Cina, India, ya, eh, dan negara-negara ASEAN yang tidak terlalu dekat dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa itu tetap membeli ya produk-produk Rusia. Tapi juga kemudian dampak dari eh, tekanan ya Barat terhadap Rusia ini meningkatkan volume perdagangan antara Rusia dengan Cina gitu ya. Dan Cina tentu saja eh, meminta ya agar perdagangan perdagangan ini tidak lagi melalui menggunakan mata uang dolar, tapi juga tapi menggunakan mata uang yuan ya. Nah, sehingga konsekuensinya eh, volume transaksi yuan ya di pasar global itu ya, jadi volume transaksi yang menggunakan mata uang yuan di dunia internasional ini mengalami kenaikan. Jadi data yang saya miliki ya di tahun 2021 itu transaksi Rusia ya yang menggunakan yuan itu hanya 72 miliar ya. Namun
tahun 2023 itu menjadi 1 triliun ya. Saya kira lebih dari 12 kali lipat ya peningkatan perdagangan antara Rusia dengan Cina. Akhirnya kemudian di sisi lain juga kita atau pada saat yang sama ya Amerika Serikat itu memblok keterlibatan Rusia pada jaringan penerbangan internasional ya. Jadi jaringan penerbangan internasional itu kan memiliki uh, apa semacam informasi yang berhubungan yang mengkomunikasikan satu bank sentral dengan bank sentral yang lain ya termasuk dengan perbankan melalui SWIFT ya jadi Social for Worldwide Bank Financial Telecommunication ya. Jadi kemudian aset-aset Rusia bahkan dibekukan oleh Amerika Serikat. Nah ini kemudian mendorong China menawarkan jaringan pembayaran perbankannya sendiri ya, yang itu kemudian disambut oleh Rusia. Nah, jadi perang Rusia Ukraina ini juga memberikan dalam tanda petik ya keuntungan bagi China untuk memperbesar pengaruh perdagangannya di level global gitu, khususnya dengan Rusia. Kira-kira seperti itu, Bung Anggi. Baik, Bung Ishak, dan yang tadi Anda paparkan, apakah tren dedolarisasi ini menjadi pertanda runtuhnya hegemoni ekonomi dan politik Amerika, Bung? Ya, saya kira kalau kita lihat ya trennya memang eh, pengaruh ya, jadi pengaruh dolar Amerika Serikat ini mengalami tren penurunan ya. Jadi jadi kalau kita lihat sejarah ya, memang negara-negara besar ya cenderung memiliki privilege eh, atau keuntungan dari sisi volume perdagangan yang juga besar dan biasanya ketika volume perdagangan mereka itu besar ya, maksudnya ekspor ataupun impor, mereka akan cenderung menggunakan mata uang mereka gitu. Apalagi kalau negara besar ini dan biasanya memang didukung oleh kekuatan militer, ya, kekuatan teknologi, kemudian kekuatan pengaruh politik, ya, sehingga uh, mata uangnya juga akan sangat berpengaruh gitu. Nah ini pernah misalnya yang terjadi pada masa Inggris ketika mendominasi ya perdagangan global sebelum Perang Dunia pertama dan kedua ya pound sterling menjadi sangat dominan di dalam perdagangan internasional ya. Apalagi dengan adanya negara-negara Commonwealth, jadi negara-negara yang menjadi jajahan daripada Inggris. Kemudian setelah itu setelah dominasi Inggris menurun, kemudian itu digantikan oleh Amerika Serikat yang mengalami peningkatan pengaruh ya di dunia internasional, maka perlahan-lahan dolar ini mengalami peningkatan ya penggunaan ya dalam hal transaksi perdagangan yang kemudian juga dalam hal cadangan devisa internasional gitu. Uh, Demikian pula ketika Rusia ini menjadi memimpin blok timur ya mata uang Uni Soviet ini juga meningkat ya meskipun setelah itu setelah kolaps ya mata uang Amerika Serikat ini kemudian kembali menguat dan ketika Uni Eropa ini kemudian bersatu ya melalui perjanjian Maastricht itu Uni Eropa mengalami pengaruh yang cukup signifikan ya. Meskipun demikian kalau kita lihat data terakhir itu ya uh, pengaruh atau biasanya orang melihat seberapa besar negara-negara di dunia ini menyimpan cadangan devisa mereka dengan mata uangnya tertentu. Misalnya kalau Amerika Serikat itu memang sekarang itu sudah turun ya di sekitar 60-an persen tahun akhir 2000-an itu 2000 itu sekitar 60%. Sekarang itu hanya tinggal 50 55-an ya sekitar 55 sampai 58%. Jadi memang ada penurunan tapi belum terlalu uh, turun signifikan tapi ada kecenderungan tren penurunan gitu sejalan dengan penurunan pengaruh perdagangan Amerika Serikat dan peningkatan pengaruh Cina ya sebagai kekuatan global dari aspek ekonomi ya, termasuk dari hal perdagangan dan juga dari hal investasi gitu. Nah ini yang kita lihat ada uh, apa persilangan ya. Jadi satu sisi uh,
foreign exchange reserve Amerika dalam bentuk mata uang Amerika Serikat itu turun, dan di sisi lain Cina ini mengalami kenaikan. Tapi perlu dipahami bahwa uh, volume apa Cina sebagai yang negara-negara yang menggunakan yuan sebagai cadangan mata uang asingnya itu masih sangat kecil ya, masih sekitar 3 atau 4% ya, jadi sekitar 3% lah. Jadi masih jauh dibandingkan dolar. Tapi kalau tren ini terus bertahan ya, maka tidak menutup kemungkinan ya pengaruh dolar ini akan semakin menurun. Kurang lebih seperti itu, Bung Anggi. Baik, dan apakah ke depan ada kemungkinan makin banyak negara yang meninggalkan dolar, kemudian juga mencari alternatif pengganti mata uang yang lebih berkeadilan serta fluktuatif nilai kursnya tidak terlalu cepat? Jika ada, apa Bung Ishak kandidatnya? Ya, sebenarnya kalau kita lihat negara-negara di dunia ya, khususnya Amerika Serikat, ya, China dan Uni Eropa ya punya kepentingan ya untuk menjadikan mata uang mereka ini dipakai ya, dipakai dalam perdagangan internasional, dipakai dalam cadangan cadangan devisa, ya, kemudian digunakan di dalam eh, investasi dan seterusnya. Tapi dua hal yang tadi saling paling kuat itu adalah Amerika Serikat dan Cina gitu, yuan ya, sehingga memang ke depannya memang kedua mata uang ini akan masih saling mempengaruhi ya. Sementara kalau kita lihat euro ini relatif stagnan dengan pula dengan yen ya. Jadi dalam jangka menengah ini memang yuan atau Cina ini masih akan ya akan sangat saling bersaing. Apalagi kalau kita lihat ekspansi Cina ya, tadi dari sisi trade ya sudah mengalahkan Amerika Serikat. Jadi kalau trade eh, Cina itu sudah sekitar 15% ya, sementara Amerika Serikat itu sekitar 13%. Apalagi Amerika Serikat ini mengalami defisit transaksi pembayaran ya, transaksi perdagangan yang semakin lama semakin lebar gitu. Artinya dia menjadi negara importer ya, yang sangat sangat masif gitu. Sehingga memang ke depannya ini eh, pengaruh dolar ini akan semakin tertekan ya. Dan juga kita tahu bahwa Cina juga saat ini sedang menggalakkan obor ya, Belt on Road inisiatif ya dari ini juga memperkuat pengaruh yuan di negara-negara Asia ya, apalagi di negara-negara Afrika dan Amerika Latin gitu. Dan juga kalau kita lihat Cina juga aktif dengan apa currency swap agreement, jadi dengan negara-negara ASEAN ya, dengan beberapa negara-negara, jadi tidak lagi menggunakan dolar sebagai 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 penyangga uh, foreign exchange rate mereka, tapi juga tapi menggunakan mata uang yuan gitu. Tapi masalahnya adalah uh, yuan ini juga ada bersifat masih problematik ya. Jadi negara-negara lain juga masih khawatir ya, dengan penggunaan yuan sebagai cadangan uh, mata uang ya, karena uh, pemerintah dan bank sentral Cina ya itu sangat politis ya. Jadi tidak seperti dolar ya. Jadi yang relatif lebih bebas ya. Cina ini bisa mempengaruhi ya, atau mendepresiasi misalnya ya mata uangnya agar tetap ekspornya itu tetap kompetitif di dunia internasional gitu. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh negara-negara lain gitu. Jadi tidak sebebas dolar Amerika Serikat gitu. Dan volume transaksi internasional juga masih kalah dengan dolar ya. Artinya memang eh, negara-negara lain juga masih lebih percaya kepada dolar ya, meskipun tadi trennya semakin semakin menurun. Artinya tidak semua negara bersedia menerima yuan sebagai alat transaksi pembayaran atau pembayaran utang dan seterusnya. Nah, sehingga memang ada harapan ya. Jadi ada harapan bahwa mata uang yang berpotensi untuk menjadi rising star ya pada masa yang akan datang itu adalah emas ya, emas. Karena emas ini bahkan Cina dan Rusia sendiri pun
telah meningkatkan ya, meningkatkan cadangan devisa mereka ya. Jadi mengurangi ya ketergantungan pada dolar dan kemudian meningkatkan pembelian cadangan emas gitu ya. Jadi dua negara ini negara Rusia ya, kemudian Cina dulu pernah ada negara seperti Iran yang coba untuk melakukan diversifikasi cadangan devisa gitu. Tapi ini juga masih masih apa potensi ini masih relatif sulit kalau berharap pada negara-negara yang ada sekarang ini karena tadi ada egoisme ya untuk meningkatkan pengaruh mereka dengan menyertakan mata uang mereka sebagai salah satu alat untuk menguasai ekonomi global. Nah, jadi seperti itu, Bung Anggi. Ya. Dan tadi Bung Isa ketika dunia menggunakan emas walaupun masih butuh perjuangan yang cukup panjang, apakah tidak akan pernah terjadi seperti masalah-masalah moneter seperti fluktuasi nilai tukar, kemudian inflasi ataupun anjlok daya beli, Bung? Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang cadangan apa emas ya sebagai potensi mata uang global di masa yang akan datang, saya kira tadi memang pertama harus ada negara yang mengadopsi sistem ini secara resmi kan, dan kemudian menggunakannya ya sebagai mata uang domestik dan juga perdagangan internasional. Artinya ketika negara ini melakukan perdagangan dengan negara lain, negara ini hanya mau menerima emas sebagai alat pembayaran. Gitu. Dan agar volume perdagangan internasional ini semakin kuat, maka negara ini memang harus negara yang besar gitu. Ya. Meskipun dalam prosesnya itu memang ada pentahapan seperti Cina tadi ya, dari uh, volume transaksi yuan itu yang masih 3%, nanti kemungkinan akan naik. Dengan pula tadi negara yang menggunakan emas ini ya harus negara yang bertumbuh ya, terus berkembang sehingga volume perdagangan global yang menggunakan standar emas ini semakin besar gitu. Ini penting karena nanti ketika standar emas ini diadopsi maka stabilan ya stabilan emas ya sebagai uh, cadangan ya tukaran atau sebagai komoditi yang menjadi dasar ya perdagangan suatu mata uang ini akan menjadi stabil gitu. Jadi uh, exchange rate ya nilai tukar antara mata uang emas dengan mata uang negara lain ini menjadi lebih relatif terkendali. Nah, memang kalau kita lihat ya dari sisi keunggulan ya, memang mata uang emas ini jauh ya lebih baik dibandingkan mata uang kertas atau fiat money yang ada sekarang ataupun dengan cryptocurrency yang sedang mau dikembangkan sebagai alternatif dari mata uang emas ini. Kalau dari sisi inflasi tadi yang ditanyakan ya, memang karena standar emas ini sudah pernah diterapkan tahun 1800-an, 1900-an ya. Eh, pada saat itu tingkat inflasi memang sangat rendah ya. Eh, saya pernah membaca ada satu paper yang ditulis oleh Mikhail Bordo ya, satu profesor di Amerika Serikat ya. Dia menyimpulkan bahwa standar emas pada masa standar emas diberlakukan itu inflasi hanya sekitar 0,1 atau 2% gitu. Sementara tingkat inflasi ya setelah mata uang emas itu tidak lagi diadopsi ya gold standar maka dengan menggunakan mata uang fiat inflasinya jauh lebih tinggi gitu 2 sampai 4%. Artinya memang uh, standar emas ini relatif menjanjikan ya dari sisi kemampuannya untuk menjaga inflasi karena inflasi ini penting karena ketika terjadi inflasi artinya kan terjadi pengurangan nilai daripada mata uang ya. Jadi semakin tinggi inflasi maka nilai mata uang ini semakin menurun dan ini hal yang buruk ya. Karena uang tidak lagi menjadi alat penilai yang stabil. Kemudian yang kedua kalau dari sisi tadi ya fluktuasi kurs. Sesungguhnya ini juga terjadi ya pada standar emas ya di mana pada masa ketika standar emas ini diadopsi kurs mata uang antara satu negara-negara lain ini relatif tetap. Ya, misalnya Indonesia dengan Malaysia ya. Ketika Indonesia dengan Malaysia ini sama-sama menggunakan
standar emas ya, meskipun misalnya namanya rupiah, kemudian Malaysia ini ringgit ya, tapi misalnya 1 ringgit itu 2 gram emas, sementara 1 rupiah itu 1 gram emas. Jadi kan akan relatif stabil ini, misalnya ketika perdagangan antara kedua negara ini. Jadi tinggal seberapa besar eh, suatu negara itu mengumumkan ya berapa cadangan yang nilai cadangan dari per mata uang yang dia keluarkan gitu. Dan ya akan terus ya, 1 banding 2, 1 banding 2 dari setiap transaksi emas, transaksi perdagangan antara Malaysia dengan Indonesia, baik itu maupun investasi, kemudian apa utang piutang ya, itu juga akan menggunakan standar yang sama dan ya akan terus stabil. Dan ini sudah pernah terjadi di ketika gold standard itu diadopsi sebelum Perang Dunia Pertama gitu. Itu kira-kira Bung Anggi. Baik, jazakallah Bung Ishak untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini. Jadi memang nilai tukar uang menggunakan emas sangat menjanjikan jika dibandingkan dengan dolar Amerika dan mata uang yang ada sekarang gitu ya Bung Ishak. Iya, betul Jazakallah Bung sekali. Ishak, mudah-mudahan Bung Ishak senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga ini menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.